Oke, Om Dodi, tadi kita sudah banyak ngobrol soal hulu. Ini juga kita juga mau tanya sedikit-sedikit soal hulu juga nih. Ya, ya. Jadi sebelum kita membuat aviari itu kan kita harus siapkan dulu vegetasinya Ya, gitu betul, ya. betul, Dan betul. kira-kira konsep atau vegetasi pilihan dari Om Dodi sendiri tuh kayak gimana nih? Nah, kalau saya sih karena burung-burung ini sebelumnya liar, jadi ya kita pelajari juga alam liarnya, banyaknya lagi nangkring di pohon apa gitu. Jadi saya lebih cenderung temanya tetap saya ambil pohon-pohon hutan. Pohon hutan. Pohon-pohon hutan, karena dari pohon-pohon hutan itu berbagai macam jenis. Walaupun di hutan ada rambutan, tapi rasanya beda. Oh, Asem banget. oke, Nah, oke, itu ya. oke, oke. Nah, ini asemnya ini maksudnya apa? Gitu Iya, iya, kan? iya. Oh, berarti Vitaminnya mungkin lebih. kemungkinan nutrisi dan vitaminnya lebih lengkap dan Setuju. obat-obat alaminya, detoksinnya juga lebih melengkapi. Ya, justru lebih aman dan mungkin buat obat burung juga lebih kuat ya, maksudnya betul. lebih sesuai lah Betul. gitu ya. Karena gini, kalau siapa sih yang nggak suka manis gitu ya? Iya. Ya, kalau kita sering makan manis, penyakit juga seneng datang ke yang manis-manis. betul. Jadi ada istilah leluhur kita kudu pahit daging pahang tulang, pahit getih gitu ya. Oh, berarti kita harus mengkonsumsi yang pahit-pahit supaya penyakit juga tidak tertarik dengan darah kita. Oke, setuju. Filosofi lagi kan gitu. Pokoknya banyak filosofi yang bermanfaat yang kita juga bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita mungkin bisa langsung kenalkan di sini ada apa aja nih, tanaman apa yang kira-kira memang banyak disukai oleh burung. Oh iya. Pertama, makanan tuh apa ya? Murbei ya, murbei umum ya, murbei. Ini murbei yang banyak tanam dan selalu tidak sempat berbuah karena langsung dihajar. Oh, oke. Ini murbei. Di sini ada anggur Brazil. Anggur Brazil ya. Sebagai tangkringan juga kan lumayan seksi juga. Terus ya di sini obat-obatannya ini ada kunyit putih. Kunyit putih. Ini kunyit putih nanti kita ambil, kita masak, bikin air minumnya buat melengkapi. Ini ada totomatan. Ini ya. Ini salah satu pohon hutan ya? Ya, pohon hutan. Ini kalau di sana ulet banyak sekali. Jadi saya juga ingin menghadirkan ulat-ulat. Mengundang ulat. Migrasi dan diam di sini. Dan pakan alami buat burung-burung di sini juga gitu ya. Dari sini buahnya pun bisa dinikmati sama burung-burung. Foksai nih paling suka ya. Terus ya pohon pisang udah umum, memang pisang untuk penyubur tanah juga supaya tanahnya tetap lembab ya. Lembab. Terus ini ada pohon aren nih. Oh iya. Pohon aren. Ini yang biasa diolah jadi kolang-kaling ya. Kolang kaling nih. Dari itu kan ada ininya, injuknya. Itu juga. Dimanfaatin buat sarang. Dia survive sendiri dah. Survive sendiri karena alamnya sudah seperti itu. Terus di sini ada ini bin-bin ya. Bin-bin tuh bahasa Sunda, pohon bin-bin. Ini tuh kayak jambe tapi kecil-kecil. Palem. Yang merah-merah itu? Tapi palem hutan. Palem hutan ya. Kalau saya kecil dulu sering kalau kena itu gatal bukan? Enggak. Kalau berarti lain jenis lain ini ada wilayah-wilayah tersendiri di dalam hutan yang jarang ditemui juga sih. Tapi termasuk jenis palem-paleman gitu ya? Ya, palem-paleman. Nah, ini totongoan. Ini murbei tapi warnanya orange. Ini kayak anggur ininya. Apa namanya? Buahnya? Ketika berbuah kayak anggur. Tapi orange, kecil-kecil sebesar biji jagung. Ini harendong nih, harendong monyet. Harendong putih. Terus ya ini ada pinus juga, pinus untuk sarang. Ada belimbing, ini ada sambiloto. Ada bidara, pohon mangga juga, pohon jeruk juga. Nah, kalau jeruk sih ini kita nggak konsumsi karena jeruk ini untuk dibusukkan. Busuk masuk ke tanah. Itu nanti dikonsumsi oleh cacing. Gitu ya. Nah, ini pohon sambiloto termasuk tanaman obat juga. Obat juga, ya. Apa benar disukai burung juga? Saya sih ini kan sambiloto berbunga juga, berbuah juga. Ya ini kan dari buah-buahnya.
Ya mungkin dia survive juga. Oh, jadi survive cari buah. Nah, kan tadi ada juga beberapa tanaman yang justru akan menjadi obat alami buat burung itu. Itu tanaman apa tuh? Sejenis apa tuh kira-kira? Hampir seluruh jenis hutan. Buah-buahan seperti kayak rambutan kebun kan sama rambutan hutan beda. Oke. Dia asamnya lebih tinggi, berarti kandungan vitamin C lebih, karena kandungan citric acidnya ya lebih tinggi. Jadi saya rasa sih kalau udah vegetasinya lengkap dan hampir seperti hutan gini, udah nggak perlu lagi obat-obatan khusus gitu, apalagi yang kimia gitu ya. Kita udah nggak pakai B kompleks segala macam, udah nggak perlu. Termasuk pakan gitu, pakan di sini pun luar biasanya udah tercipta sendiri gitu dari maggot tadi yang saya bilang kita ngobrol tadi soal pengurai. Imun bagi unggas maggot ya. Maggot itu kan dia, kita yang harus kita pelajari dari maggot itu, kok dia bisa hidup di populasi bakteri gitu. Dan kok bisa bakteri itu musnah dengan bau badannya maggot gitu. Jadi nggak menimbulkan bau busuk karena bakteri itu udah tidak mau dekat. Nah itu yang kita pelajari. Dan ternyata saya pernah ada ayam yang sakit, kita kasih makan beberapa maggot. Saya sih nggak ada harapan untuk pengobatan itu, wah ini pasti mati nih. 3 hari kemudian saya tengok, mendingan. Sehat. Aduh, sayang nih kemarin nggak kasih makan saya. Pas begitu menjelang 4 hari 5 hari, dia udah bisa berdiri, udah mulai matuk-matuk. Segar ya. Langsung saya kasih full maggot, sampai sekarang masih hidup. Alhamdulillah. Nah itu dia, berarti maggot itu bisa dibilang juga semacam kayak vaksin juga ya, vaksin alami gitu. Vaksin alami. Jadi dia menciptakan merangsang imun. Iya, supaya kuat. Dan sekarang juga udah mulai banyak dikonsumsi manusia juga maggot. Oh gitu, sudah diproses juga? Sudah, saya pun sudah makan itu. Dulu kan cacing itu yang udah jadi kapsul itu kan, jadi obat. Cacing sih sampai sekarang udah lumrah lah itu jadi obat tipes kan. Nah, kalau sekarang maggot selain dipakai jadi rempeye. Dan rasanya mirip udang. Udang kebon. Teman-teman boleh bikin coba tuh belatung maggot. Nah, itulah Profesor Agus Papahan menyuruh kita membuat populasi protein untuk kita konsumsi. Ya, setuju. Oke Om Didi, tadi soal vegetasi, soal hulu juga sudah kita bahas. Pertanyaan selanjutnya soal burung-burung apa atau jenis-jenis burung apa nih yang udah ada di sini? Awalnya saya tuh lagi euforia murai ya. Murai. Saya masukin murai di sini baru seminggu udah bertelur. Wah, ini seru sekali. Kayaknya tambah burung-burung lain juga saya susulin saya lihat wambi. Karena waktu dulu orang tua saya punya wambi. Kejar ke Om Dudung di Ciamis. Saya dari situ, dari BDB juga tuh. BDB menginspirasi. Jadi apa yang dulu waktu saya kecil orang tua saya punya, saya harus miliki juga di sini. Kejarlah saya burung-burung poksai. Saya cari poksai ke guru saya Cililin kebetulan ternak poksainya banyak. Terus mulai nih melihat Om Albert nih burung-burung kecil nih, aduh. Pikir-pikir lucu juga. Saya masukin pleci dari Om Yokan. Wah, kritis banget. Di sini dituntut bagaimana cara saya meluapkan ilmu untuk menyembuhkan pleci-pleci yang dari Om Yokan. Jadi menyelamatkan pleci itu ya. Akhirnya jadi terinspirasi bahwa kita rescue dari Om Yokan sampai sehat. Akhirnya kita rilis di luar rumah. Di luar rumah. Tapi sebelumnya, itu tadi ada pleci beberapa yang justru saat di rescue tadi artinya dirawat sampai dia sehat gitu, dan bahkan sempat ada yang berkembang biak sih. Berkembang biak sini ada 2 sarang. 2 sarang ya, dari sini kan udah positif ya, kita menyikapinya. Ternyata pleci bisa kita tangkarkan gitu kan. Di apiari gitu kecil ya, di apiari. Tapi karena ini populasinya terlalu padat, ada merak juga. Di sini saya punya merak hijau. Ini binatang langka karena
Bagi saya sih burung merak ini ada kaitannya dengan leluhur juga. Dengan memelihara merak, melestarikan merak hijau, ini akan ada budaya yang lestari, yaitu Reok Ponorogo. Setuju. Reok Ponorogo, ya mudah-mudahan di sananya lestari ya. Jadi kita ikut juga terus menjaga kelangsungan kelestarian dari budaya Reok Ponorogo itu. Jadi terus ini ada ayam hutan juga. Ayam hutan ya? Ayam hutan. Itu tempatnya agak tinggi, dia terbang gitu ya. Ya di sini cicak rawo buat hiburan, karena memang audioterapi buat saya. Gelombang frekuensi audionya memang buat rileks. Dan burung legend juga gitu. Karena saya juga penggila audio juga, analog. Ternyata audio analog yang sebenarnya yang membuat terapi ini adalah gemericik air dan suara burung. Setuju banget. Ya. Jadi tadi balik lagi sempat disinggung soal budaya gitu ya. Jadi selain kita melestarikan alam, itu juga berkaitan untuk keterikatan apa? Melestarikan budaya gitu. Salah satunya tadi Reok Ponorogo. Dan nah konsepnya Om Dodi ini juga ini ya, melestarikan burung atau alam ini juga berdasarkan budaya-budaya leluhur gitu ya. Warisan-warisan leluhur. Karena dengan kita mempelajari alam, kita dengan sendirinya terpanggil untuk mencintai tanah air. Untuk mencintai budaya kita, budaya leluhur. Ternyata leluhur kita sebuah teknologi yang terkenal, konon katanya bangsa yang cerdas. Nah, itu saya kejar ke sana. Saya pikir kita harus akui negara kita bangsa yang cerdas. Tinggal bagaimana nih sumber daya manusia bangsa dari saudara-saudara kita yang lain untuk menggalinya. Karena sangat ada yang bertabrakan teori-teori leluhur kita dengan teori-teori yang datang dari barat, gitu kan. Setuju. Jadi menurut saya setuju tadi. Sebenarnya harta karun yang ada di negara kita ini sungguh kaya gitu sebenarnya. Salah satunya soal budaya itu. Jadi kalau kita jeli melihatnya itu warisan-warisan leluhur, itulah harta karun kita yang perlu kita jaga, kita lestarikan dan kita wariskan terus sampai ke anak cucu. Gitu kan? Karena di sisi lain saya mencintai alam, terdorong dengan sendirinya untuk mencintai tanah air, budaya. Karena begini, dengan budaya berkaitan dengan bangsa. Jadi harkat martabat kata Abah nih ya. Harkat martabat suatu bangsa itu bergantung kepada budayanya. Ketika budayanya hancur, maka bangsanya pun akan acak-acakan. Jadi budaya di sini bukan hanya seninya, seni pencaksilat dan lain-lain. Itu pengembangan daripada budaya. Budaya di sini adalah adab. Peradaban, sopan santun, gotong royong, toleransi, itu budaya itu yang harus kita jaga. Dengan kita kembali ke alam, ternyata itulah yang menjadi kajian sebuah ilmu dari budaya tersebut gitu. Itu juga yang tadi saya bilang, itu harta karun dan budaya leluhur itu memang sangat bernilai, khususnya di soal teknologi. Banyak orang yang menyangka bahwa itu sebenarnya tradisional. Ternyata tidak, justru itu yang lebih modern gitu kan. Karena kita memulai yang hidup. Setuju. Dari yang hidup ini kan kita harus tahu bahasa yang hidup. Kalau yang modern yang kita lihat sekarang itu kan sistematis dan terlalu matematis. Itu ada tulisannya. Jadi ada bahasa, gitu. Ada juga bahasa-bahasa yang memang juga perlu yang kita pelajari gitu ya, bahasa alam terutama gitu ya, supaya kita bisa benar-benar menyatu dengan alam dan menjaganya. Mungkin kita nggak bisa sendiri dong gitu, makanya kita juga ajak teman-teman untuk bersama-sama gotong royong membangun gitu ya, supaya alam dan dari sekarang ini teori yang berdasarkan hasil pemikiran itu hanya dari pikiran, tapi teori yang berdasarkan dari alam itu selain dari pikiran, itu bagaimana kita mengendalikan ruh hati kita. Nah itu yang nggak ada di teori-teori. Nggak ada lah di sekolah, di pelajaran umum gitu ya. Di teori empiris ya. Jadi tadi sudah jelaskan udah banyak macam-macam jenis burung gitu ya. Kita juga mungkin nggak bisa satu-satu nih menjelaskan, ada
tadi bulu pleci, ada anis, ada macam-macam lah. Nah, ini nanti ke depannya nih Om Dodi mau akan buat apa nih? Kayak contoh kan tadinya pleci yang mungkin udah overpopulasi juga di sini, akhirnya dirilis ke alam. Apakah akan nanti setiap burung yang produksi dan populasi akan juga dikembalikan ke alam? Jadi begini, saya lebih ke kalau untuk seperti hewan-hewan langka, pleci kan termasuk hewan langka. Ini juga saya kalau kena undang-undang. Ya, karena dilindungi. Karena dilindungi. Tapi di sini saya tidak ada tujuan untuk menguangkan mereka. Tidak untuk diperjualbelikan, mengeksploitasi mereka. Setuju. Jadi di sini justru saya ingin menjaga dengan kemampuan saya, hasilnya berkembang biak dan kita rilis pun itu 80% kita rilis kalau yang hewan langka. Yang tidak berizin. Yang tidak berizin saya 80% kita rilis. 20% tetap kita untuk menjadi perbanyak lah gitu perbanyak untuk dirilis lagi. Jadi pleci yang dipelihara di sini bukan dipelihara sebenarnya, diselamatkan justru gitu ya. Dari ombyokan diselamatkan, dipelihara dan berkembang biak, dikembalikan lagi kan. Boleh kita lihat pleci yang dari ombyokan. Oh, itunya apa? Situasi kondisi keadaannya ya. Itu sebelum dirilis gitu ya. Sebelum dirilis itu ada. Sudah disiapkan. Kasihan banget dah. Oke. Nanti kita lihat ke sana. Om Dodi, jadi kita udah tadi bahas macam-macam nih. Kalau saya melihatnya semuanya sudah komplit, sudah lengkap gitu ya. Dari sisi vegetasi, dari segi burung-burungnya juga sudah ada yang produksi gitu ya. Kira-kira Om Dodi ini harapan kedepannya tuh apa? Atau ada cita-cita lain yang akan dilaksanakan? Ya, dari rencana dan tujuan pasti ada hambatan. Ya. Dari hambatan itu ya kita harus bagaimana kita meloncati hambatan itu. Karena kalau kita tidak menemui hambatan berarti langkah kita hanya diam di situ saja kan gitu ya. Jadi tujuan saya tetap konsisten. Saya ingin melebur dengan alam, dengan melestarikan mereka semua karena ini adalah persembahan yang agung dari Sang Pencipta untuk kita semua yang akan kembali untuk kita juga. Mereka juga mempunyai tugas masing-masing dengan kita melestarikan burung. Berarti kita melestarikan penanaman pohon. Karena dengan burung dia bisa menanam pohon. Di mana dia hinggap secara alami gitu secara alami. Dia memakan bijinya dikeluarkan melalui kotoran. Entah itu kalau kita sengaja tanam kan belum tentu hidup. Kalau dia secara alami ke gunung, kita harus naik dulu biar tugas mereka. Jadi itu selain kita bertugas menjaga, mereka juga bertugas menjalankan tugasnya dengan sesuai dengan alami ya, secara alamiah gitu ya. Jadi apa yang saya kerjakan ini harus bermanfaat bagi orang banyak. Ketika yang harus kita cari nilai ekonominya, yang bisa dicari nilai ekonominya, kita bangun. Misalnya ada rekan yang tidak punya pekerjaan, ini kita bantu. Kamu mau nggak? Ini urus burung ini kamu rawat, kamu lestarikan. Ketika anak beranak pinak, itu bisa jadi penghasilan. Jadi kita harus jadi efek dominonya tetap begini ya. Harus mendorong gitu menggairahkan teman-teman lain, orang-orang lain supaya terbantu juga dan bermanfaat juga gitu intinya ya. Gitu. Yang penting burung ini terawat dengan baik. Dia bisa mencari penghidupan, saya bisa dapat hasilnya juga dari anak-anak. Otomatis ya. Jadi yang saya laksanakan sekarang ini aviari ini tidak saya khususkan untuk penangkaran. Jadi dari sini ini hanya untuk pembesaran. Dari kita rawat dari mulai mandiri kita rawat pembesaran sampai pembesaran sampai dewasa. Dari dewasa kita siap ternak pindah. Kita masukin kandang ternak. Dan yang ternak itu para ahli. Udah pegang ahli-ahli ternak. Dari ahli murai, ahli anis merah, ahli Ledekan gunung nih. Ledekan gunung. Kemarin saya udah di ini. Udah ya? Udah dicoba. Udah dikembalikan. Lagi. Mungkin Om Dodi bisa pesan-pesan gitu buat teman-teman yang sekarang ini kan aviari ini semakin lama semakin menjadi tren gitu ya. Peminatnya semakin banyak. Ada nggak yang pesan-pesan yang mungkin mesti disampaikan kepada teman-teman? Saya sih senang sekali ketika konten-konten ini bisa menginspirasi teman-teman yang akan membuat aviari. Dengan membuat aviari berarti kita
dengan sendirinya akan menanam pohon. Kita akan mengetahui literatur siklus kehidupan mereka. Tapi dengan catatan, jangan sampai burung itu terlantarkan gara-gara hanya kesenangan saja. Jadi mohon yang ini yang mau buat aviari lengkapi dulu, jangan sampai kita mengeksploitasi hanya kicauannya dan kesenangan kita saja, tapi kita harus memberikan dulu apa yang mereka butuhkan itu. Ya, saya setuju tuh. Jadi memang buat teman-teman yang khusus mau berniat bikin aviari atau mungkin yang sudah punya aviari, jadi diharapkan teman-teman justru harus bertanggung jawab penuh gitu ya, betul. Supaya burung-burung yang dipelihara itu bukannya tersiksa, cuma hanya sekedar menghibur kita gitu kan. Ya, jadi kita justru harus pertama prioritaskan kebutuhan apa yang kita rawat itu, peliharaan kita. Setelah itu otomatis nanti juga akan menghibur kita gitu kan. Jadi pola pikirnya juga harus ke sana dulu. Jangan mementingkan egois kita sendiri. Semakin perkuat lagi rasa kita untuk menanam pohon. Karena dengan menanam pohon, burung itu akan datang sendiri. Setuju. Jadi kalau teman-teman ingin melihat burung di sekitarnya, tanamlah pohon. Burung akan otomatis datang sendiri. Oke teman-teman, pembahasan kita sudah cukup banyak dan berisi gitu ya, dari awal sampai akhir kita bicara soal aviari, soal dari hulu hingga ke hilirnya, soal vegetasi dan jenis-jenis burung dan manfaatnya seperti apa kita sudah bahas gitu ya. Jadi kita sudahi dulu video saat ini gitu. Nanti kita akan lanjutkan lagi nih diskusi ada apa sih di luar sana. Nanti teman-teman tunggu aja, kita akan lanjut berdiskusi di luar. Ada apa aja di sana. Oke. Jadi terima kasih Om Dodi sudah memberikan waktu dan meluangkan waktunya, kesempatan. Terima kasih banyak gitu. Semoga menginspirasi teman-teman yang menonton video ini. Amin. Mantap. Salam lestari, menolak punah.